Halo, kami dari kelompok 6 mata kuliah Pemikiran Desain dan Kreativitas dengan proyek tourism, dan di sini kami mengambil Museum Benteng Fredericburg sebagai pembunuhan tugas tersebut. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Theo Suranta Sinulinga dengan NPM 227005428. Nama saya Berial Stefan Colbert dengan NPM 2207111808. Halo, perkenalkan saya Diko Hernando dengan NPM 2207111797. Perkenalkan, nama saya Syahrul Rahman Ahmad dengan NPM 2270 14277. Tujuan utama pendidikan bukanlah pengetahuan, melainkan tindakan. Menurut Robert Frost, pendidikan adalah kemampuan untuk mendengarkan hampir semua hal tanpa kehilangan kesabaran dan kepercayaan diri. Di sini kami mengambil Museum Benteng Fredericburg sebagai pemenuhan tugas dari pendidikan mata kuliah Pemikiran Desain dan Kreativitas. Langsung saja, Museum Benteng Fredericburg. Museum Benteng Fredericburg dibangun pada tahun 1760 yang didirikan oleh Sultan Hamengkubuwono I atas Belanda, yang dimana Benteng Fredericburg ini dibangun untuk menjaga keamanan keraton dan memudahkan pengawasan pihak Belanda terhadap kegiatan keraton. Dan pada tahun 1992, Benteng Fredericburg ini resmi ditetapkan sebagai museum. Pada saat kami melakukan riset dan mewawancara langsung ke lokasi, kami menemukan beberapa masalah, dan di sini kami menempatkan diri kami sebagai pengunjung yang mengunjungi Benteng Fredericburg ini. Yang dimana Benteng Fredericburg ini memiliki kurangnya minat masyarakat untuk mengunjungi museum. Dapat kita lihat jika kita memasuki Benteng Fredericburg ini, sedikit sekali orang yang mampir atau masuk ke dalam Benteng Fredericburg ini. Dan di dalam Benteng Fredericburg ini tidak memiliki pembaruan terhadap museumnya. Ya, seperti bisa kita lihat dari beberapa bangunan yang sudah mulai rusak, sudah mulai retak, dan lantai-lantainya sudah mulai retak juga, dan banyaknya pohon yang hampir mati, dan banyak lagi. Oke. Dan di sini kita akan membahas tentang rencana perubahan yang telah kami diskusikan dengan kelompok kami. Langsung saja, teman kelompok saya akan menerangkannya. Yang pertama adalah membangun sarana berjalan tunanetra dan braille. Dengan adanya sarana tersebut, para penyandang disabilitas dapat menikmati dan mempelajari sejarah-sejarah yang terdapat di dalam museum. Kedua, membuat grafis lingkungan. Signage atau rambu-rambu yang terdapat di dalam museum kebanyakan terlalu kecil, dan ada juga yang belum memiliki signage untuk ruangan yang akan dimasuki. Hal ini bertujuan agar para pengunjung tidak salah arah atau salah masuk dalam ruangan. Ketiga, denah digital. Denah yang sekarang di museum sangat minimalis dan tidak menarik. Pada saat melakukan riset, denah tersebut tidak ada yang melihat, dan karena itu banyak orang yang tidak mengetahui ruangan-ruangan. Di sini kami ingin membangun denah digital yang bisa disentuh dan dibesar kecilkan serta memiliki penjelasan dari semua lokasi dan ruangan. Kemudian yang keempat, menampakkan pohon dan tanaman hias. Di museum banyak pohon dan tanaman hias yang terlihat tidak sehat atau hampir mati. Di sini kami ingin membuat tanaman atau pepohonan tersebut terlihat rindang, indah, dan sehat. Renovasi gazebo. Saat kami melakukan observasi di museum, kami melihat gazebo yang di museum terlihat tidak menarik pengunjung dan terlalu kecil. Kami akan merenovasi gazebo menjadi modern agar pengunjung dapat menikmati kenyamanan. Menambahkan tempat sampah. Saat kami melakukan observasi, masih ada sampah yang dibuang sembarangan. Kami akan menambahkan tempat sampah
di berbagai lokasi. Tempat sampah pada museum juga banyak yang rusak dan tidak menarik untuk dilihat. Manfaat-manfaat rencana perubahan antara lain: 1. Menarik perhatian pengunjung. 2. Membantu bagi penyandang disabilitas. 3. Mempermudah pengunjung dalam hal mencari keberadaan ruangan serta sejarah singkat melalui pena digital yang kita buat. 4. Memperindah museum. 5. Meningkatkan pendapatan museum. Ini adalah bukti dokumentasi saat kami melakukan observasi di museum. Selanjutnya yaitu ada beberapa masukan dan saran dari ibu dosen serta asisten dosen. Yang pertama yaitu dari dosen sendiri, kita memilih di luar atau dalam museum. Nah, di sini setelah presentasi progres kemarin, jadi dosen menyuruh kami untuk memilih proyeknya itu di mana kita dibuat, di dalam apa di luar museum itu sendiri. Jadi di sini kami jadi memilih untuk di dalam museum. Karena apa? Karena di sini kami melihat pengunjung itu kalau ke museum intinya dan tentunya mereka fokusnya itu ke dalam museum itu sendiri. Jadi kami ingin membangun beberapa fasilitas-fasilitas itu berada di dalam museum itu sendiri. Kemudian ada juga dari asisten dosen, bagaimana dengan difabel, apakah dia bisa menikmati atau tidak. Nah, berdasarkan masukan itu, kami di sini akan membuat penjelasan serta sejarah tentang museum itu dengan tulisan yang dimana kami akan menggunakan braille. Jadi braille itu berfungsi agar para tunanetra itu bisa membaca dan mengetahui penjelasan yang terdapat dalam museum itu sendiri. Kemudian kami juga ingin membangun building block yang berfungsi untuk jalan pemandu atau sebagai fasilitas untuk memudahkan para penyandang disabilitas khususnya tunanetra. Jadi kami di sini akan memfokuskan dulu fasilitas-fasilitas penyandang disabilitas terutama untuk tunanetra. Mungkin itu dulu presentasi dari progres kali ini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, lebih dan kurangnya kami pamit undur diri. Terima kasih semuanya.